Naam. Hal antum ma'ilan? Ma'dziratan tawaqqaf yani الصوت والصورة كذلك. هل أنتم معي الآن؟ نريد أن نسمع صوتكم. خلاص. إذا نعيد الكلام. توقفنا قبل قليل في أشهر مكونات اللغات من الأصغر إلى الأكبر. Jadi kita akan jelaskan kembali tentang apa? Tentang struktur bahasa dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Karena kalau konsep ini kurang dipahami, dia kurang nyambung penjelasan-penjelasan kita ya. Maka di sini kita akan sedikit ulangi. Nah, di sini ada tangga sulam ya, sulamul lughat minal asghar ilal akbar. Jadi kalau kita perhatikan ini saya akan jelaskan dengan cepat ya, karena ini sebenarnya pada daurah yang pertama ya, agar nanti penjelasan saya kelanjutannya itu bisa dimengerti berdasarkan tangga bahasa ini ya. Jadi struktur bahasa dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu ada 5 yang populer ya. Yang pertama al-harfu atau harfun ya. Itu disebut dengan huruf atau kalau nanti diucapkan namanya fonem. Lalu nanti dia berubah menjadi kata, kalimah, lalu berubah menjadi kalimat, lalu nanti paragraf, dan yang terakhir adalah wacana. Ini disebut dengan lafaz dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan itu yang populernya, tidak yang lengkapnya. Kalau yang lengkap itu ada 10, tapi yang kita jelaskan hanya 5 saja. Ini semuanya menuju kepada makna. Nah, adapun pengertian masing-masing ini, huruf itu, apa itu huruf? Huruf itu lambang bunyi bahasa yang paling terkecil. Ya, lambang bunyi bahasa yang paling terkecil. Dia tidak memiliki arti, tapi dia bisa merubah arti. Untuk itu jangan katakan dia tiada berarti. Nah, jadi kalau harfun itu, asalnya dia tidak memiliki arti. Ya, satuannya begitu. Dia nanti memiliki arti bila dia bergabung dengan huruf yang lain, atau kalau dia sendiri memiliki arti itu bukan huruf namanya, itu namanya tetap kata. Nah, kemudian kalau kata, lihat tanda panahnya, unzuru ila as-saham. As-saham yushiru ila ma tahtahu. Nah, jadi kata itu apa? Kata itu gabungan huruf, susunan huruf yang memiliki makna. Nah, itu harus kita catat. Jadi kalau ditanya, lafaz yang memiliki makna itu adalah kata. Sedangkan huruf itu dia tidak memiliki makna. Kalau ada huruf yang memiliki makna, itu bukan huruf namanya. Itu namanya kata, walaupun terdiri dari satu huruf. Ingat tuh ya. Ingat. Huruf itu tidak memiliki makna. Titik. Ya. Huruf itu tidak memiliki arti. Satuannya maksudnya. Tapi kalau ada huruf memiliki makna, itu bukan huruf, itu kata. Hanya saja terdiri dari satu huruf. Itulah keunikan kata dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata itu minimal terdiri dari 2 huruf. Kalau bahasa Arab bisa terdiri dari satu huruf pun itu bisa jadi kata. Itulah nanti disebut dengan harful makna, jamaknya huruful ma'ani. Adapun huruf yang tidak memiliki makna itu disebut dengan huruf-huruf hijaiyah, dan itulah disebut dengan huruful mabani, begitu ya. Nah, jadi ingat ya, kalau kita ditanya tentang kata, apa itu kata? Kata itu adalah gabungan huruf atau susunan huruf yang memiliki makna. Itu hukum asalnya begitu. Tapi uniknya dalam bahasa Arab, ada satu huruf memiliki makna. Itu juga disebut dengan kata. Jenisnya adalah harful makna. Tapi dia terjemahannya adalah kata. Contohnya gini, harful istifham. Apa penerjemahannya? Jangan terjemahkan huruf istifham. Huruf tanya, jangan. Terjemahannya kata tanya, itu terjemahannya itu. Kata tanya terjemahannya itu. Kalau mau diterjemahkan. Kalau secara istilah dia memang harful istifham. Maksudnya kata yang berjenis harfun. Karena ada ismul istifham, ada harful istifham.
istifham itu adawatul istifham kulluha asmaun illa isnatain. Apa itu? A dan hal. A harful istifham, hal harful istifham. Nanti terjemahannya tetap kata tanya gitu ya. Sekali lagi saya bilang. Ini bolak-balik saya ingatkan. Ya. Kata itu gabungan atau susunan huruf yang memiliki makna. Tapi kalau ada huruf memiliki makna satuannya itu tetap dikatakan kata, jangan katakan huruf. Oke. Kemudian ada di atasnya kalimat. Kalimat itu apa? Gabungan kata yang memiliki makna. Makna yang bagaimana? Makna lengkap. Makna yang dapat dipahami, dimengerti. Itulah nanti dalam bahasa Arabnya disebut dengan mufid. Nah, begitu ya. Itu disebut dengan kalimat. Jadi gabungan kata yang memiliki apa? Yang memiliki makna lengkap, dapat dipahami, dapat dimengerti. Nah, asalnya memang dia murakkab. Ya, susunannya dua kata, tapi nanti ada kalimat yang cukup dengan satu kata itu bisa bermakna kalimat. Contohnya ijlis itu lafaznya satu, tapi kalau muqaddarnya dua. Asalnya itu ada fa'ilnya. Ijlis itu siapa? Anta gitu. Jadi dua kata sebenarnya. Atau misalnya jawab dari soal, misalnya man anta? Tolib misalnya, kan dia kan dengan menggunakan satu kata tolib, tapi itu dianggap kalimat. Sehingga dalam bahasa Arab kalimatun itu bisa diterjemahkan kalimat, bisa diterjemahkan kata. Saya ulangi, kalimatun itu bisa diterjemahkan kata, bisa diterjemahkan kalimat. Sama seperti harfun, bisa diterjemahkan huruf, bisa diterjemahkan kata. Bagaimana membedakan terjemahannya Ustadz? Nah, gini. Kalau harfun tidak memiliki makna, terjemahkan harfun. Kalau harfun memiliki makna, maka terjemahkan kata. Oke. Kemudian kalau kalimah, terjemahannya itu adalah kata kalau dia memiliki makna mufrad saja, makna tunggal. Tapi kalau dia memiliki makna lengkap dapat dimengerti, sudah ada gramatikalnya di dalamnya, maka kalimah itu bisa diterjemahkan kalimat gitu loh. Walaupun nanti secara istilah dalam ilmu nahu atau ilmu qawaid lughah, kalimat itu bahasa Arabnya jumlah gitu ya. Itu ya. Ini harus kita dudukkan dulu karena ini banyak sekali apanya gitu. Kerancuan dalam memahami istilah-istilah ini. Oke. Lanjut, kalau paragraf itu apa? Nah, ini dia. Paragraf itu gabungan kalimat yang memiliki makna juga, tapi makna yang bagaimana? Itu lihat tanda merahnya itu. Makna umum. Maksudnya ide pokok-pokok pikiran. Nah, sehingga nanti kalau ada paragraf yang didengar oleh murid kita atau yang dibicarakan oleh murid kita atau yang dibaca oleh murid kita atau yang mereka tulis, itu tuntutan awalnya adalah apa ide pokoknya. Begitu dia. Nah, ya. Kemudian yang terakhir itu ada wacana. Wacana itu gabungan paragraf yang memiliki makna. Makna apa? Makna inti. Itulah disebut dengan judul. Inilah tangga bahasa yang harus kita pahami. Sehingga dari sinilah nanti akan muncul ilmu-ilmu bahasa yang ada itu. Dan bisa kita definisikan dengan sederhana dengan satu kata yang mewakilinya. Contoh ilmu khat, ilmu kaligrafi itu ilmu apa? Satu kata aja pilih. Ilmu kaligrafi itu adalah ilmu huruf. Maksudnya Pak Ustadz kok huruf? Padahal kalau kaligrafi itu kan menulis kalimat juga Ustadz. Bahkan wacana satu surah ditulisnya Pak Ustadz. Iya. Tapi intinya itu huruf. Bagaimana menulis huruf dengan benar bahkan indah. Baik dia sendirian atau bertemu dengan huruf yang lain. Sehingga membentuk kata
atau kalimat atau paragraf atau wacana, tapi intinya huruf. Sehingga guru kalau mengajarkan ilmu kaligrafi, penilaiannya itu per huruf. Sehingga kalau disuruh nanti menulis alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah sajalah, biar mudah. Alhamdulillah, maka penilaian itu per huruf. Berapa huruf itu? Alif, lam, ha, mim, dal. Kemudian lam, ha. Berapa jumlah hurufnya itu? Itulah jumlah nilainya. Begitu dia ya. Kemudian ilmu tajwid, kalau ditanya ilmu tajwid itu ilmu apa? Ilmu huruf. Wah, ingat. Ilmu huruf maksudnya apa? Bagaimana mengucapkan huruf dengan benar, baik dia sendirian atau bertemu dengan huruf yang lain sehingga membentuk kata atau kalimat atau paragraf atau wacana. Tapi intinya ilmu tajwid itu ilmu bagaimana mengucapkan huruf dengan benar. Sehingga kalau murid kita disuruh membaca alhamdulillah, maka penilaian itu per huruf. Berapa hurufnya itu? Disitulah jumlah nilainya. Nah, jadi ilmu tajwid itu ilmu bagaimana mengucapkan huruf dengan benar ya ketika dia sendirian atau bertemu dengan huruf yang lain. Makanya ada kisah nun mati bertemu dengan, mim mati bertemu dengan, begitu dia. Kemudian ilmu sorob, ini agak cepat kita menjelaskannya ya. Ilmu sorob itu ilmu kata. Ingat, kalau ditanya ilmu sorob itu ilmu kata. Maksudnya apa? Merubah kata. Menjadi apa? Menjadi kata. Untuk apa? Untuk mendapatkan makna baru. Itulah ilmu sorof. Jadi yang harus kita ketahui itu perubahannya berapa itu. Gitu. Nah, itulah ilmu sorof. Lalu kalau ilmu imla itu juga ilmu kata. Bedanya dari ilmu sorof apa? Ilmu imla itu bagaimana menulis kata. Dan hitungan kata dalam ilmu imla itu adalah dihitung kalau dia ada spasinya. Jadi misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pakai spasi, maka spasinya itu nanti sebelumnya sudah dianggap satu kata. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin itu hanya 4 kata menurut ilmu imla. Tapi kalau nanti dalam ilmu nahu alhamdulillahi rabbil alamin itu sudah 5 kata ya. Bukan 4. Nah, jadi kita harus pahami. Jadi kalau kita guru mengajarkan imla, walaupun murid kita menulis kalimat yang ditulisnya, atau paragraf yang ditulisnya, atau wacana yang ditulisnya, maka penilaiannya per kata. Dan hitungan kata itu adalah dengan spasi. Misalnya, zahabtu ila suqi ma'a zaujati. Nah, berapa spasinya itu? Itulah jumlah katanya. Jadi zahabtu itu satu kata berdasarkan ilmu imla. Tapi ilmu nahu zahabtu itu 2 kata. Tapi ilmu imla 2 kata. Berarti kalau kita jadi guru imla nanti berapa jumlah katanya itulah nilainya. Oke. Ilmu nahu apa? Ilmu nahu itu ilmu kalimat. Maksudnya bagaimana menyusun kalimat dengan benar. Lalu apa modalnya? Tentunya kata. Diapain itu kata? Disusun supaya menjadi kalimat yang benar, yang memiliki makna yang lengkap dapat dimengerti. Sehingga ilmu nahu itu modalnya adalah kata. Bahasa lainnya mufradat. Jadi kalau murid kita tidak banyak mufradatnya, hafalan mufradatnya, itu yang membuat dia nanti susah untuk belajar ilmu nahu. Makanya ilmu nahu itu ya dia tahapannya setelah dia memiliki kemampuan dasar berbahasa Arab. Kemudian ilmu insya. Ilmu insya itu adalah ilmu apa? Paragraf. Ya. Kemudian juga wacana. Jadi dia sudah dalam bentuk paragraf. Jadi dia mengarang minimal 1 paragraf. Kalau mengarang 1 kalimat ya enggak insya lah namanya itu. Insya itu minimal dia paragraf dia tulis yang memiliki 1 ide pokok. Nah, apalagi nanti kalau insya-nya lebih tinggi pada wacana. Lalu kalau ilmu balaghah itu ilmu makna. Makna itu datang dari mana? Nah, paling dasar makna itu muncul dari kata. Kalau huruf kan tak memiliki kata. Nah, baru nanti
Ada berbicara tentang kalimat, juga apa paragraf, juga wacana. Cuman untuk memperindah makna itu huruf bisa mempengaruhi. Misalnya dengan sajak itu, ya, sajak itu, ya kesamaan akhir-akhir huruf itu akan menambah nilai makna pada ilmu balaghah. Itulah nanti disebut dengan al-muhassinat al-lafziyah itu kan, yang sudah belajar balaghah begitu. Lalu kalau ilmu adab, ilmu sastra itu adalah ilmu wacana tentunya. Oke. Nah, kalau kita ditanya, misalnya, ini kan ada 5 ya, 5 tangga ini. Atau 5 anak tangga lah ini ya. Kalau kita ditanya, kalam tuh minimal itu apa? Nah, itu pertanyaannya. Saya tunggu 1 menit saja, tapi nggak usah dijawab. Nanti jawabnya dalam hati saja ya. Kalam tuh minimal itu mana? Minimal itu mana? Kan tadi sebelumnya sudah kita jelaskan mal muradu bil kalam ya. Mal muradu bil kalam. Apa tadi kita sebutkan kalam itu? Apa definisi kalam? Secara bahasa fil lughah kalam itu apa? Kullu ma yufidu ma'nan. Atau lafzun mufid dia, mufid yang dia memiliki makna lengkap atau disebut dengan al-lafzul murakkabul mufid. Kemudian bil wadhi' itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oke. Nah, sudah dijawab dalam hati, maka apa jawaban yang benar? Kan kalam itu adalah yang memiliki makna lengkap. Pertanyaannya, mana yang memiliki makna lengkap? Nomor 1, 2, atau 3? Al-awwal, al-thani, al-thalith? Al-jawab al-thalith. Kalimat. Karena kalimat itulah yang memiliki makna lengkap yang dapat dimengerti oleh orang yang mendengar. Maksudnya lawan bicara kan, karena kalau kita berbicara, natakalam, nanti yang mendengarkan kan lawan bicara kita. Jadi kalau dia bisa menangkap makna yang kita bicarakan, maka itu disebut dengan kalam, di annahu yafham gitu. Berarti minimal adalah apa? Kalimat. Jadi fahmu al-mutakallim itu minimal kalimat yang dia tangkap, bukan kata. Kecuali ini kata yang dapat ditangkap maknanya yang sempurna. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Nggak ngerti aku Ustaz. Maksudnya begini. Kalau dia kan pertanyaan itu kan ada namanya jawabun mukhtasar ya. Misalnya man anta, kalau jawabun kamilnya kan ana tolibun. Berarti itu kan 2 kata dan dia itu kan jumlah ya. Dan dia apa? Maknanya sudah mufid. Nah, kalau misalnya menjawabnya gini, man anta tolib, itu memang 1 kata. Tapi apakah itu dapat ditangkap maknanya? Ya, memiliki makna lengkap, sempurna, dapat dimengerti, dapat dipahami? Jawabannya iya. Walaupun dengan 1 kata. Oke. Untuk itu, berarti hukum asalnya kalam itu kalimat. Tapi bisa nggak dengan kata? Bisa. Bisa dengan apa? Dengan kata. Nah, jadi nanti paling dasar anak itu bisa berbicara adalah kata, bukan huruf. Nah, itu harus dipahami. Nah, jadi yang paling dasar dia mampu berbicara bahasa Arab itu adalah dia bisa menyebutkan kata. Kita menanyakan pertanyaan, dia bisa menjawabnya dengan 1 kata. Itu sudah mewakili kalau kata itu dapat dimengerti. Makanya dalam bahasa Arab kan saya katakan tadi, kalimatun tuh bisa diterjemahkan kata, bisa diterjemahkan kalimat. Misalkan kalimatul ikhlas itu kan, atau kalimatul tauhid. Itu kan la ilaha illallah. Itu kan bukan kata, itu adalah kalimat kan, sempurna itu. Jadi itu harus kita pahami ya. Jadi nanti bisa nggak dia dipahami hanya dengan 1 kata? Kalau bisa berarti dia sudah mampu dalam tingkat dasarnya itu, jadi kata.
Nah, jadi asalnya nomor 3 dasarnya, tapi nanti bisa diwakili dengan 2 kalau itu dapat dimengerti. Kira-kira penjelasan saya paham nggak ini? Kalau nanti ada pertanyaan boleh ya kita buka nanti ya di sesi tanya jawab. Oke, udah ya. Lalu nanti kalau kita mau tingkatkan lagi, tidak hanya dia bisa berbicara dengan satu kata, tapi 2 kata menyusun kalimat yang sempurna, kemudian bisa dengan beberapa kalimat, bahkan nanti bisa menyusun paragraf. Dia sudah bisa cerita, apalagi kalau dia sampai pada tingkatan wacana. Ini dia. Maka kita harus perhatikan tingkatan dasar itu kata, namanya mustawa mubtadi'nya kata, ya kan? Lalu nanti ke kalimat, kemudian nanti ke paragraf, baru nanti ke wacana. Oke ya. Kalau ini sudah dapat dipahami, sebenarnya ini ada hubungan juga dengan maharatul istima, kalam, qiraah dan kitab. Oke. Alan kita agak cepat menjelaskannya. Ini bolak-balik kita harus tegaskan ya. Ingat ya. Tadzakkaru ayyuhal mudarrisun wal mudarrisat. Al-hiwar, al-hiwar, al-hiwar huwa al-madkhalu sahihu li ta'allumil lughah wa ta'limiha. Hiwar tuh, dialog tuh, as-su'al wal jawab, soal jawab itu adalah pintu masuk yang benar untuk belajar bahasa dan mengajarkan bahasa. Itu harus kita ingat. Jadi dari mana masuknya? Itu dari hiwar. Misalnya kalau kita mau masuk rumah, dari mana masuknya? Dari pintu. Kalau kita mau mengajarkan bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, dari mana masuknya? Dari mana mulainya? Dari hiwar. Ingat tuh ya, ini kemarin sudah kita jelaskan ini. Oke? Sehingga apa? Anta ayuhal muallim ibda minal hiwar. Wal hiwar huwa as-su'al wal jawab. Maka marhalah yang pertamanya itu as-su'al maujud, al-jawab maujud. Pertanyaannya ada plus jawabannya. Jadi tugas kita mentalkinkan kepada mereka dengan perintah istami awalan gitu nanti ya, baru yang kedua nanti istami waraddid. Itu dia. Dan as-su'al maujud wal jawab aidha maujud. Kemudian baru nanti al-marhalah tsaniyahnya latihannya itu as-su'al maujud walakinnal jawab ghairu maujud. Nah, at-talib awil muta'allim ya'ti bi al-jawab lidzalika su'al. Kemudian nanti latihan ketiganya, as-su'al ghairu maujud walakinnal jawab maujud. Fat-talib ya'ti bis su'al al-munasib lil jawab. Kemudian yang terakhir nanti, la su'ala wala jawaba. At-talib ya'ti bis su'al wal jawab ka'annahu yatakallam bi nafsihi. Itu dia. Baru nanti kalau sudah ini bisa lancar, barulah dia bisa takbir. Ya, takbir itu dia bisa cerita istilahnya begitu, mengungkapkan tapi bukan dalam bentuk dialog tapi monolog. Itulah kalam. Jadi sebenarnya kalam itu intinya tingkatan atasnya itu adalah berbicara dengan sendiri. Itu disebut dengan monolog kan. Kalau dialog itu sebagai pengantarnya, pemancingnya, kemudian untuk meningkatkan kualitas maharatul kalamnya. Tapi kalau sudah kalam itu sebenarnya intinya adalah pada takbirnya itu, kisahnya itu dia. Ya berbicara sendiri dia. Oke. Nah, kalau itu dipahami tadi tentang struktur bahasa dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian tadi mana tahapan-tahapan awal mengajarkan bahasa, maka bisa kita tangkap marohilu maharatil kalam itu dimulai dari hiwarat, kemudian baru ta'birat. Ini fitrah ya, fitrah. Coba itu kita kalau sudah punya anak, coba diperhatikan anak gitu, diamati, diteliti bagaimana dia bisa sampai berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu, jangan bahasa Arab dulu yang kita perhatikan. Bahasa Indonesia, bagaimana dia bisa berbahasa Indonesia. Itu memang diawali dengan apa tadi? Hiwar. Bahkan fitrah seorang ibu begitu anaknya lahir, menangis, itu ibunya itu langsung dalam bentuk kalimat yang sempurna dan dia dibungkus dalam bentuk tanya jawab. Begitu nangis anaknya, apa fitrah seorang ibu itu? Ditanyanya anaknya itu. Padahal
anak tuh yang baru lahir Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut mak kalian, tak tahu apa-apa, nggak tahu sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Fitrah seorang ibu begitu anaknya menangis ditanyanya, kenapa anak menangis? Oke, itu pertanyaan. Kira-kira anaknya bisa jawab? Enggak lah. Kok bisa jawab? Ya, itu mukjizat. Itu Nabi Isa lah yang seperti itu. Nah, karena dia tahu anaknya tidak bisa menjawab, dijawabkan sama dia. Idzan hiyallati tas'al wa hiyallati tujib. Iya ya nak ya, kenapa nangis ya, haus ya nak ya, gitu. Lebih parahnya ayahnya. Begitu dilihatnya nanti anaknya pulang kerja misalnya atau sudah mandi, iya anak siapa nih? Gitu. Tanya anak siapa? Lalu dia jawab sendiri lah, iya anak Abi lah kan ganteng kan mirip sama Abi. Gitu. Jadi dia yang bertanya, dia yang menjawab. Itu dia. Sehingga nanti hiwarnya bagaimana bentuknya Ustaz latihannya? Nah, ini dia. Sebentar. Di sini kita jelaskan hiwarnya nanti bagaimana bentuknya. Ini ingat, tadi kita katakan ya al-madkhal itu pengantarnya itu adalah hiwar dan al-hiwar al-mihwari sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin ya. Lalu nanti di situ ada mufradin tarakimnya aswad wa fahmul masmu, kemudian tardin masmu, baru nanti soal wal jawab. Inilah dia tadi kita katakan ya. Baru nanti kalau hiwar itu latihannya itu dia hiwarnya itu apa? Nah, ini dia. Hiwaratun mughlaqatul ijabati. Ya, hiwaratun mughlaqatul ijabati. Itu nakirah ya. Kalau dia ma'rifahnya al hiwaratu al mughlaqatul ijabati. Itu dia. Jadi di sini mudhaf itu boleh beralif lam karena dia mustaq ya, karena dia isim maf'ul. Nah, jadi dia di sini adalah hiwarat tanya jawab tetapi jawabannya itu tertutup. Lalu nanti kalau sudah dia mulai lancar, baru nanti hiwaratun maftuhatul ijabati. Nah, jawabannya itu terbuka, bisa kemana-mana. Nanti kalau sudah ini, pancingannya seperti ini, barulah bisa dia takbir. Sehingga bisa mengungkapkan apa? Ide pokok. Itulah dia dari paragraf tadi itu yang saya bilang tuh. Cerita dia. Tapi dia ide pokoknya yang masih sederhana lah, yang judulnya temanya bisa yang dia sampaikan karena memang sesuai dengan wawasannya. Tapi kalau sudah tinggi nanti itu membutuhkan wawasan tinggi, tema-tema yang berat, maka di situ dia nanti udah afkarin amikoh, ide pokoknya sudah mendalam karena membutuhkan apa? Wawasan. Oke, kita jelaskan masing-masing apa ini ya? Nasrah lakum anwa hadhihi tadribat min marahili maharatil kalam. Yang pertama tadi apa? Hiwaratun mughlaqatul ijabah. Jadi kita mulai dari sini. Tetapi ingat tadi ya, ini tahapannya setelah tadi pengantarnya hiwar-hiwar yang ada itu, latihan-latihan itu ya. Baru kemari. Kalau sudah seperti ini, hiwaratun mughlaqatul ijabah itu dia marhalatun mubtadi'atun min marahilit tadrib alal kalam yaglibu alaiha taba'u tardidi al-qawalib ma'a taghyiri ba'dil kalimat. Biasanya ini pengulangan-pengulangan pola-pola kalimat. Termasuk diantaranya kalau belajar tarokib yang pernah kita jelaskan dulu di daurah yang pertama. Gitu ya. Tabadal hiwar ma'a zamilika kama fil misal. Begitu dia. Nah diantaranya misalnya nanti masalah isim. Masmuk ismi Khalid. Masmuk ismi Ibrahim, masmuki ismi Khadijah, masmuki ismi Aisyah, begitu dia. Kenapa? Karena dia mughlaq dia. Tertutup jawabannya ya hanya satu kan gitu. Nanti untuk yang ditanya gitu. Baru kalau balad min aina ant, min aina ji'ta, baru nanti madza ta'mal. Itu hal anta talib gitu dia. Kemudian nanti al-unwan min aina ji'ta. Ya, kemudian yang terakhir itu apa? Masalah jawaban na'am amla. Ada sahlun jiddan. Itu namanya hiwaratun mughlaqatul ijabah. Baru nanti sudah lancar itu, baru mereka dikasih hiwaratun maftuhatul ijabah. Di situ ada tambahan apa? Ziyadatul mutatallabatil fikriyah wal lughawiyah lil hiwar. Di situ sudah ada tuntutan dia harus berpikir dan dia harus banyak menggunakan modal
mufradat bahasanya, sehingga nanti misalnya kaifa ta'ti ilal madrasah, kan bisa jawabannya apa, kan maftuh tuh kan, bisa nanti apa, bisa yarah, bisa dengan bil hafilah, bisa juga dengan masyan alal aqyam al aqdam atau alal aqdam gitu kan, sehingga itu membutuhkan apa, dia berpikir dan banyak modal mufradatnya. Contoh lain, madashtaraita minas suq, kan banyak tuh yang dibeli di apa itu di pasar. Kemudian madza ta'kul fil ghada, bisa aruzza, lahma, kan ad-daja dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, nah ini dia, ini sudah dia cerita. Cerita dia, bukan lagi dialog. Di sini sudah monolog dan dia yang ngomong sendiri. Nah, di sini dia mengungkapkan ide pokok tapi masih sederhana ya. Ya, huna yatawalla talibut ta'bir an fikratin mutakamilah walakin bitaqdimi ba'dil musa'adah 'ala mustawal afkar awil lughah aw kilaihima. Jadi nanti dia disuruh bercerita, bertakbir itu, dia mentakbirkan, mengungkapkan itu, nah, tapi masih dengan bantuan. Seperti misalnya ada gambar, ada bisa satu gambar, ada gambar yang berserial gitu. Lalu nanti dia bisa bercerita. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian nanti disuruh dia nanti sif as-surah al-mawjudah. Masalan, madza tara fi surah. Itu kan harus banyak dia ceritakan. Ya, atau misalnya abbir amma fi surah. Atau misalnya sif rihlataka ila Makkah atau kaifa tamarta, gitu kan, ada nanti umroh itu ada dari mana mulainya, itu bisa dicerita. Masya Allah, Masya Allah, itu bisa cerita dia kaifa tamarta masalah itu kan, dia nggak bisa dengan satu jawaban, harus kalimat yang panjang membentuk paragraf, dia sudah ada ide pokoknya di situ. Kemudian nanti bisa dituntut dia ada apa, kisah yang panjang lalu dia disuruh meringkasnya. Di antaranya juga kalau misalnya di kitab Dua Arabiyah Menik itu ada hiwar lalu nanti dia rubah menjadi apa istilahnya, kisah gitu. Coba perhatikan kitab Arabiyah Menik jilid 2 itu. Ya. Minal hiwar ilan nasir sardi namanya. Minal hiwar ilan nasir sardi. Oke. Baru yang terakhir, kalau ini udah tingkat tinggi. Apa itu? At-ta'biru anil afkar al-amiqah. Nah, ini membutuhkan apa tadi saya bilang tadi, wawasan yang tinggi, kemudian modal mufradatnya yang banyak, bahkan tema-temanya itu pun ya tema-tema yang dia tidak lagi harian gitu, tapi dia sudah wawasan. Ini sudah tingkat tinggi lah ya. Wahia marhalatun tunasibul mustawayati al-mutaqaddimata min ta'allumil lughah yaqumu fiha at-talibu bitaqdimi mawdu'atin mutakamilah i'timadan ala qudratihi syakhsiyah fi tanzim lughawi wal fikri. Misalu dzalik apa? Contohnya tanawuli muskilatin bitahlil. Jadi menganalisa sebuah masalah gitu. Misalnya apa? Muskilatu talawus gitu kan. Lagi. Baik. Kemudian contoh lain misalnya kaifa yanhadul alam al-islami. Allahu akbar. Itu kan temanya bagaimana dunia Islam ini bisa bangkit kembali. Itu kan membutuhkan wawasan itu. Bukan hanya mufradat tapi wawasan juga. Kemudian al-muqaranah baina syai'aini. Ya, jadi ada perbandingan-perbandingan di situ dengan pertanyaan ma ra'yuka fi hadza ayyuhuma afdal ayyuhuma aktsar faidatan dan seterusnya. Allahu akbar. Oke, kita lanjutkan karena waktu sangat terbatas, karena ini akan otomatis mati sendiri ya setelah 5 menit. Nah, selanjutnya apa itu? Ini muskilat ini diantara saja ya. Muskilatu at-tullab fi maharatil kalam ya. Masalah yang kita dapati ketika kita mengajarkan maharatul kalam ya. Tahayyubut tullab minal kalam. Memang murid kita ini merasa takut, enggan. Tahapal itu nama penyakitnya. Tak mau dia ngomong bahasa Arab. Ada rasa-rasa takutnya gitu. Itu muskilah itu harus kita hilangkan itu. Kemudian apa? Qad la yajid man yukallimuhu aw yatakallam ma'ah. Memang dia mau ngomong bahasa Arab tapi nggak ada orang yang diajaknya ngomong bahasa Arab atau nggak ada orang yang mau ngomong sama dia bahasa Arab.
bi'ahnya karena masih dhaifah gitu ya. Kemudian apa? La yukallim ghairahu. Dia kalaupun ada misalnya ustadznya bisa bahasa Arab tapi huwa la yukallim ghairahu. La yukallim ustadzahu bil arabiyyah. Au la yukallim nafsah. Padahal kalau dia mau bisa berbahasa Arab tidak mesti ada orang lain. Huwa yukallim nafsahu juga bisa kalau memang betul-betul dia mau bisa berbahasa Arab. Makanya kalau kita tanya misalnya orang-orang yang cepat bisa berbahasa Arab tuh di antara tipsnya aja apa? An taj'al nafsakal mukhatab. Kamu jadikan dirimu sendiri lawan bicara. Allahu Akbar. Jadi ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu ngomong ya berbicara dengan dirimu sendiri. Itu harus kita ingatkan seperti itu deh. Bahkan kita nahnul mudarrisun ya nahnu al mudarrisin bahkan nahnu al mudarrisin kita juga harus seperti itu. Kemudian dhaful musyarakah fil hadis awil khadamat ya mereka tidak mau ikut berperan kalau misalnya disuruh ngomong diam aja gitu ya. Kemudian apa istighdamul lughah al ini lagi yang kita tak suka ini dia malah bahasa Indonesia gitu, atau bahasa daerah tidak menggunakan bahasa Arab. Ah, yang sebelum terakhir ini apa? Muwasafat ya. Ya, spesifikasi atau ciri-ciri ya pelajaran kalam yang baik. Ini ingat ya, at-tullabu yatakallamuna katsira. Jadi memang murid kita itulah yang lebih banyak berbicara. Mereka banyak ngomong gitu. Bahkan aksar minal muallim. Ya, jangan pula al-muallim yatakallam aksar minat tullab. Jangan, karena yang kita inginkan mereka bisa ngomong. Kalau kita aja yang ngomong, kita yang makin pintar jadinya, makin lancar. Kemudian at-tullabu yusyarikuna kulluhum fil ansyitah. Jadi kalau ada kegiatan nanti latihan-latihan atau misalnya game-game yang dia membutuhkan kalam, kita pastikan mereka ikut serta semuanya dalam kegiatan itu. Jangan ada yang bengong gitu ya. Al-hawafiz aliyatun. Jadi di situ ada rewardnya ya. Ada semacam motivasi yang membuat mereka itu tinggi untuk mengikuti musyarakahnya. Bahkan rohbahnya bil kalam itu juga qawiyah. Kita nampak dia memang mau ngomong aja gitu ya. Kemudian lughatut tulab makbulah. Ini juga harus kita pastikan. Bahasa mereka juga harus diterima. Di antaranya janganlah pakai bahasa Arab tapi maksudnya berbahasa Indonesia gaya Arab. Misalnya khalasa kadzalik pakot gitu kan. La kadzalik gitu kan. Jangan yang begitu. Itu jangan kita terima yang begitu itu ya. Itu harus kita ingatkan itu. Nah, kemudian ini yang terakhir, kalau memang nanti mereka disuruh berbicara, berpidato misalnya begitu kan, berkisah, maka inilah saran muktarohnya ya untuk menilainya. Seperti misalnya ilqa kalimah atau khutbahnya. Demikianlah karena waktu kita tinggal 1 menit lagi, setelah itu dia akan mati otomatis. Nah, alhamdulillah intahaina min syarhi hadad dars fi hadal liqa atsani tsumma al-an naftah bab as-su'al wal jawab. Linatanaqash ma'an fi hadhihi al-qadhiyyah. Lakin ba'da daqiqah ya kan. Ba'da daqiqatayn. Nah, kullun yasta'id li al-as'ilah atau li kitabatil as'ilah wa irsaluha ilaina huna mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya. Biasanya kita di pondok kan, Terbatas ya. yang pertama kali ditanyakan kepada kita, yang pertama kali diajarkan kepada kita itu mufradat Ustaz. Apakah ini bisa kita masukkan ke golongan kalam atau tidak gitu? Hiwar gitu. Ya sih Ustaz. Benar nggak sih? Enggak tahu. Benar nggak sih? Nah, gitu aja.